Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas biologi. Hari ini kita akan melakukan praktikum dari materi yang sudah kita sempat bahas di minggu lalu. Nah, materi yang akan kita bahas di sekarang adalah praktikum. Jadi waktu minggu lalu, hari Jumat lalu, saya sudah menjelaskan tentang makanan dan sistem pencernaan pada manusia. Nah, sekarang kita akan melakukan uji makanan yang sangat sederhana dan bisa dilakukan oleh kalian semuanya di rumah dengan alat-alat yang memang ada di rumah yang kalian punya. Ya, di sini saya menggunakan alat untuk tempatnya itu menggunakan tempat kue seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya, kalian bisa menggunakan pisin yang kecil atau mangkok-mangkok yang kecil, terserah yang kalian punya di rumah. Nah, kemudian saya akan jelaskan dulu apa yang akan kita uji kali ini. Yang akan kita uji kali ini adalah zat makanannya saja. Jadi kita nggak akan mengukur bahwa makanan ini ada merkurinya atau enggak, sehat atau enggak. Kita tidak akan mengukur yang seperti itu. Tapi di sini kita akan melakukan uji makanan terhadap beberapa zat. Yang pertama, seperti yang sudah saya bahas dulu, bahwa makanan itu memiliki zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Di antaranya ada karbohidrat, lemak, protein, kemudian ada mineral, ada vitamin, ada air. Nah, di antara si zat-zat ini kita akan melakukan praktikum di beberapa zatnya saja. Yang kita akan lakukan praktikum sekarang adalah di karbohidrat. Kita akan menguji bahwa makanan ini mengandung karbohidrat atau tidak, kemudian vitamin C, kemudian juga lemak. Jadi kita akan mengidentifikasi 3 zat makanan tersebut. Yang pertama karbohidrat, yang kedua adalah vitamin C, dan yang terakhir adalah lemak. Bahan-bahannya itu sangat sederhana dan bisa kalian dapatkan di rumah. Atau mungkin kalian bisa beli di warung, atau mungkin kalian akan temui di pasar, ya terserah kalian nanti. Silahkan kalian cari bahan-bahan berikut, nanti akan saya kirim LKS-nya supaya lebih jelas. Nah, di sini saya akan mendemokan bagaimana cara melakukan praktikumnya. Oke, yang pertama saya akan jelaskan dulu alat dan bahan yang kita butuhkan. Untuk alat dan bahan, yang pertama kita ke bahan dulu ya. Ke bahan dulu di sini ada pisang. Kemudian ada nasi, kalian ambil sampel sedikit, jangan 1 magicom. Kemudian ada bawang merah di sini, saya ambil satu biji juga. Kemudian di sini ada kentang, ada ubi, ada tepung, dan di sini ada margarin. Kemudian saya juga siapkan ada 1 buah jeruk, 1 buah tomat. Kita juga siapkan vitamin C, saya ambil dari yang mereknya IPI. Dan kemudian kita akan membutuhkan 1 alat pendeteksinya. Kita sebut dia alat pendeteksi sederhana, namanya larutan yodium atau kalian biasa kenal dengan sebutan betadin. Nah, ini akan kita gunakan sebagai alat ujinya. Kemudian alat-alat lainnya saya siapkan sendok. Kemudian saya siapkan juga di sini ada sendok kecil dan garpu kecil. Ini juga saya yakin kalian pasti punya di rumah. Kalau tidak punya, misalnya kalian mau pakai tusuk gigi pun it's okay, tidak apa-apa. Kemudian saya siapkan di sini ada beberapa mangkok kecil untuk sebagai sampelnya nanti, dan saya siapkan hektar dan kertas. Ya, kertas juga ini akan berguna banget buat kita. Nah, kenapa saya siapkan hektar dan kertas? Kalian bisa melabeli si ini dengan kertas label, atau buat yang tidak punya kertas label, kalian bisa tulis nama spesimen atau nama sampel kalian pada kertas, kemudian kalian hektar. Jadi sampel kalian tetap ada namanya di sini, tetap ada tulisannya ya. Jadi kalian tidak akan ketukar antara sampel A dengan sampel B ataupun seterusnya. Kalian kasih satu-satu biar mudah. Kalau misalnya ada kertas label, syukur ya. Lebih baik, lebih gampang, lebih praktis. Tapi kalau misalnya nggak ada kertas label, mau belinya mahal, ya udah kita pakai kertas aja. Kertasnya juga nggak harus kertas HPS, kamu bisa pakai kertas buku kamu biasanya, kamu potong-potong, terus kamu kasih tulisan sesuai dengan sampel yang akan kamu buat. Jadi tidak ada alasan untuk tidak praktek di rumah, guys. Bentar, saya beresin dulu. Oke, sudah selesai. Kita akan melakukan praktek terhadap uji karbo dulu ya. Yang paling pertama akan kita lakukan adalah uji karbo dulu. Saya akan pisahkan beberapa sampel yang akan saya gunakan sebagai untuk menguji
menguji zat karbohidrat. Nah, kita bisa ambil dengan menggunakan sendok kecil. Kita ambil nasinya, nasi. Kemudian di sini ada kentang. Saya pakainya kentang yang kayak gini. Kalian bisa pakai kentang rebus. Kentangnya harus direbus biar lebih mudah ketika harus dihaluskan ya. Terus saya ambil ubi, terus di sini ada tepung. Nah, si tepung juga kita sisihkan ke bagian yang akan kita gunakan sebagai tempat untuk melakukan praktek. Dan yang terakhir saya akan ambil pisang. Ini pisangnya 1. Kalian jangan banyak-banyak, ambilnya sedikit aja. Nah, setelah diambil satu-satu sampel semuanya, kalian tumbuk sampai halus. Kan nempel-nempel nih. Kalau nempel-nempel, kalian juga kalau misalnya kalian punya lumpang, kalian bisa menggunakan lumpang. Lumpangnya bukan lumpang buat padi, tapi lumpangnya adalah lumpang yang untuk praktek ya. Oke. Kalian tunggu, kalau udah halus kita akan pindah ke agak cepal-cepal guys kalau nasi, agak lengket-lengket gitu ya. Terus kita akan haluskan kentang. Kalian boleh menggunakan kentang rebus biasa, boleh, karena ini saya nyari yang ada itu di rumah biar nggak susah ya, jadi kita cari yang ada di rumah. Oke, sampai halus. Kalau sudah halus, kita pindah ke spesimen yang lain. Di sini ada, kita bersihkan dulu ininya. Kalian bisa bersihkan pakai tisu. Kita akan pindah ke ini ubi. Kalian haluskan di sini aja. Kalau ada lumpang yang kecil, tahu nggak sih lumpang yang buat obat itu? Nah, kalian bisa pakai itu. Cuman saya di sini pakai yang biasanya ada di rumah biar lebih mudah. Kemudian yang terakhir, di sini ada wardrobe-nya ternyata guys. Ini saya ada bantuan tenaga. Terima kasih yang sudah membantu. Terus kita akan ini letter. Saya pakai ini aja. Jadi semuanya harus banyak, harus ditumbuk halus, harus ditumbuk halus supaya lebih mudah aja ketika kita melakukan praktikumnya. Oke, ini udah cukup. Nah, jadi semuanya ada di sini ya. Kita akan tetesi dengan menggunakan ini tadi sebagai alat pengujinya. Kita akan tetesi 5-10 tetes. Oke, terus kita akan aduk. Kalian tahu kan basic warna dari si betadine, dia itu memiliki warna coklat tua gitu, coklat orange tua nyala. Nah, harus sampai halus harusnya. Ini kurang halus, tapi seperti ini. Tambah lagi ya, dikit. Jadi tadi ada sekitar 13 tetes.
Oke, nah pada nasi ternyata ada perubahan warna. Ya, si nasinya tidak putih lagi, tapi warnanya menjadi gelap. Nanti kita akan lihat warna dia itu sebenarnya warna apa. Kemudian kita pada kentang ya, sama kita kurang lebih sekitar 10-12 tetes lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Ini kita akan aduk lagi. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Sama ya, ternyata kentang juga berubah jadi warna gelap gini. Kemudian kita akan lakukan pada ubi dan pisang juga, sama kurang lebih 10-12 tetes. Harus serata mungkin. Oke, kalau sudah kita lanjutkan lagi ke spesimen berikutnya. Sama sekitar 10-12 tetes pokoknya ya guys. Kentang ubi juga sama mengalami perubahan warna. Langsung ini ya, seketika berubah warna. Oke, terakhir kita akan melakukan pada tepung. Mari kita aduk. Aduk sampai kecampur semuanya ya. Oke, sudah selesai. Ini sudah saya campurkan semuanya dengan menggunakan larutan betadin tadi, mulai dari 10-12 tetes. Kita lihat satu-satu pada ubi. Pada ubi terjadi perubahan warna seperti ini, dan pada pisang terjadi perubahan warna tapi hanya sedikit, tidak sepekat ubi. Kemudian pada kentang juga sama, terjadi perubahan warna dari yang tadinya kentangnya kuning seperti ini menjadi seperti ini. Kemudian pada nasi juga sama, nasi jelas tadi saya menggunakan nasi putih. Setelah saya teteksi ternyata berubah warna menjadi seperti ini. Jadi nanti pas menunjukkan ke kamera hati-hati tumpah ya. Dan terakhir pada tepung. Ini pada tepung saya tambahin lagi deh karena terlalu kental.
Oh. Ada tepung, ini berarti kurang lebih sekitar 14 tetes ya, karena dia terlalu kental. Jadi saya tambahin lagi beberapa. Saya mau lihat hasilnya seperti apa. Oke, ini dia hasilnya. Pada tepung terjadi perubahan warna, jelas sangat terjadi perubahan warna. Dia warnanya menjadi pekat seperti ini, tidak berwarna kuning atau tidak berwarna coklat ya. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah warna basic dari si betadine tadi, sedangkan yang ini adalah hasil ketika si betadine ini diujikan kepada nasi. Jadi kelihatan banget ada perbedaan warnanya, dan di sini nasi yang belum saya berikan larutan. Jadi di sini ada perubahan warna yang sangat signifikan. Terus, nah kenapa sih kok dia berubah warna? Menurut kalian, yang mana yang ternyata memberikan indikator bahwa si makanan ini mengandung karbohidrat? Apakah yang perubahan warnanya hanya sedikit, tapi dominannya itu tetap warna betadine aslinya, atau justru mereka yang berubah warna secara langsung? Nah, oke, kita bahas di sini. Ini adalah yang menunjukkan bahwa dia mengandung karbohidrat yang sangat kompleks, atau memang dia mengandung karbohidrat atau banyak sekali mengandung karbohidrat. Jadi dia akan mengalami perubahan warna seperti ini. Nah, semakin ditetesi warnanya akan semakin pekat seperti ini. Ini biasanya warnanya itu ada warna ungu tuanya atau kebiruan atau lain sebagainya. Pokoknya kita cobain ke kertas aja. Kita cobain ke kertas dari si yang ubi ini ya. Kita cobain ke kertas warnanya jadi seperti apa. Ini saya ambil sedikit aja. Kalau kalian bisa lihat, ini kelihatan nggak Pak? Kelihatan ya? Kelihatan di sini warnanya. Tadinya kan ubi yang saya gunakan adalah ubi orange, atau yang ini saya pegang aja. Ini ubi yang saya gunakan. Setelah saya tetesi dengan si betadine ini, ternyata warnanya berubah menjadi ini ungu tua ya, lebih ke ungu tua. Nah, kenapa dia berubah seperti ini ke ungu tua? Karena dia mengandung karbohidrat yang sangat banyak. Jadi ubi adalah makanan pengganti kalau misalnya kalian tidak menemukan karbohidrat yang lain. Ini nanti kita kasih keterangan warna dari setiap perubahan dari si spesimen-spesimen ini ya. Kemudian berikutnya, nah saya akan coba di pisang. Ini ada pisang. Tadi kan pisang warnanya putih agak. Ini apa ya warnanya ya? Pokoknya warnanya seperti ini. Dia putih, ada agak kuning-kuningnya sedikit ya. Dan ketika saya gunakan si betadine itu berubah warna seperti ini. Kita coba di kertas warnanya perubahannya seperti apa. Oke, ini sudah saya ambil sampelnya. Ternyata warna ungunya itu ungu muda, tidak sepekat seperti yang ubi. Ya, nanti kita akan akan bandingkan satu dengan yang lainnya. Saya lanjutkan dulu ke yang lain. Usahakan setiap kalian naruh si sampel ini di kertas, kalian lap dulu supaya ini tidak tercampur dengan yang lain. Ini saya akan gunakan kentang sekarang. Kita hanya butuh warnanya aja ya guys. Nah, sama ternyata si kentang juga ada perubahan warna ungu yang lebih tua daripada yang sebelumnya. Kita lanjut, ini kita lap dulu. Berikutnya adalah nasi. Kemudian yang terakhir adalah tepung. Oke. Nah, ini dia dari kelima
sampel yang sudah saya uji. Yang pertama saya uji pada ubi, kemudian yang kedua adalah pisang, yang ketiga ini adalah kentang, yang keempat adalah nasi, dan yang terakhir adalah tepung. Semuanya memberikan perubahan warna yang sama. Semuanya berubah menjadi warna keungu tua, tapi ada yang lebih pekat, ada yang lebih muda. Nah, di sini yang lebih muda adalah pada pisang. Ini pada kentang sebenarnya lebih tua sih, lebih pekat, cuman ketika kita jatuhin ke sini karena si kentangnya dry, agak kering, jadi susah untuk diambil sampelnya. Nah, di sini adalah yang paling muda ungunya, itu adalah pada pisang. Kenapa dia kok bisa mengalami hal yang seperti ini? Nanti kita akan jelaskan di belakang. Kertas hasil sampelnya ini kamu kasih nama dan nanti kamu akan masukkan ke dalam laporan ya. Supaya tidak kesulitan, nanti kamu harus kasih nama ubi, pisang, kentang, nasi, dan tepung. Nanti kalian kasih nama seperti ini ya, ini nanti kan akan lampirkan di laporan. Kemudian uji tes pada karbohidrat kali ini menyatakan bahwa 5 sampel makanan yang saya uji itu kelimanya mengandung karbohidrat yang tinggi. Dan di sini hanya satu yang mengandung jumlah karbohidrat yang tidak terlalu tinggi, tapi dia juga masih tetap mengandung karbohidrat karena pada hasil sampelnya terdapat perubahan warna, hanya tidak signifikan seperti yang lainnya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan pada materi, bahwa nasi adalah salah satu komponen makanan yang mengandung karbohidrat yang tinggi. Kemudian selain nasi juga ada umbi-umbian. Di antaranya tadi benar ada kentang, ada ubi, dan ada tepung-tepungan, itu juga sama mengandung karbohidrat yang tinggi. Jadi udah relate antara materi kita dengan hasil prakteknya. Kemudian kita akan langsung praktek ke yang berikutnya. Ini saya kesampingkan dulu. Saya tidak buang ya. Ini saya kesampingkan dulu. Oke. Ini hasil praktek pertama kita. Nah, kemudian saya akan melakukan uji praktek yang kedua. Uji praktek yang kedua saya akan menggunakan bawang merah. Saya juga akan menggunakan tomat, dan saya akan menggunakan jeruk. Kemudian saya akan menggunakan vitamin C yang sering saya beli di apotik atau di toko-toko. Nah, caranya sama seperti tadi. Untuk penamaan, kamu bisa menggunakan kertas, kamu gunting, kamu kasih nama, terus kamu di hektar di spesimennya. Nanti kamu harus kasih nama bahwa ini adalah untuk uji karbohidrat, ini untuk uji vitamin C, dan ini untuk uji lemak. Nanti kamu kasih tahu ya, kamu kasih tulisannya. Di sini saya kasih tulisan, berarti ini udah ada bawang, ini tomat, ini jeruk, dan ini vitamin C yang dibuat di toko, yang dijual di toko. Oke, kita hektar lagi di sini. Sangat gampang dan bisa kamu temukan di rumah kamu. Kalau misalnya nggak ada, kalau misalnya males kayak gini, hektar nulis males, ya udah, berarti optionnya cuman pakai kertas label, nggak ada lagi. Oke, ini sudah. Nah, sekarang kita simpan di sini. Ini saya sudah ada bawang. Ini bawang akan saya iris. Bawangnya akan saya iris dulu. Ini bukan bumbu masak ya. Oke, segini juga cukup. Kalau bisa dihaluskan, haluskan. Kalau nggak halus banget juga nggak apa-apa. Yang penting dia bisa jadi ukuran-ukuran yang lebih kecil. Oke. Kemudian tomat, ini juga sama, saya akan iris.
kamu bisa haluskan, tapi juga nggak usah di blender. Kalau mau di blender berarti kita ngejus aja. Kemudian jeruk, kamu boleh menggunakan jeruk apa aja, jeruk yang dari toko juga nggak apa-apa. Saya juga pakai jeruk yang seperti ini. Kita bagi dua. Nah kalau jeruk itu tidak kita iris, tapi kita ambil sarinya aja. Kita peras. Oke, cukup. Jangan terlalu basah, nanti kalau terlalu basah jadi basah ke meja. Dan yang terakhir adalah vitamin C yang ada di toko. Oke, saya gunakan di sini sekitar 3 butir. Ya kalian mau lebih juga nggak apa-apa. Oke, sekarang sama seperti yang tadi kita haluskan. Kalau ada lumpang, mah enakan pakai lumpang ya kalau obat begini. Karena kalau atau enggak pakai mutu atau apalah yang bisa membuat jadi remuk ya. Di rumah kan ada tuh mutu. Cuma ini untungnya nggak tahu, jadi apa pakai tangan. Ini sudah cukup halus. Yang ini tidak usah dihaluskan ya, karena itu mah udah bentuk cair. Kita coba haluskan yang lain aja. Yang tomat kan tadi udah diiris kecil-kecil, jadi kita tinggal banyak-banyak aja supaya dia menjadi agak lebih halus sedikit. Nah kalau tadi kan kentang harus direbus dulu biar gampang. Nah kalau tomat nggak usah direbus dulu, kamu langsung aja dari tomat segar. Oke, ini udah cukup segini. Terakhir bawang. Sama kayak kamu kalau mau nyambel ya, bibirnya gitu, kayak gitu. Oke, sekarang yang terakhir adalah bawang. Oke, jangan takut bau ya guys. Kita tetesi lagi dengan vitamin C tadi. Seperti biasa, setiap kamu mau mengaduk gitu, ini harus dibersihkan dulu. Kita mulai dari vitamin C ya. Sama kayak tadi, saya menggunakan sekitar 12 tetes. Kita aduk. Kita lap dulu, baru kita mulai ke yang lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, ini juga 12 tetes saya gunakan. Kemudian yang lainnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Dan yang terakhir kita akan gunakan pada bawang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, ini kita lap dulu. Kita gunakan pada bawang. Nah, udah ya, kita udah dapat seperti ini hasilnya. Oke. Ini adalah hasil pada vitamin C. Ini adalah hasil pada vitamin C, dia berwarna menjadi kuning terang. Nah, sedangkan ini pada air jeruk yang tadinya warna agak putih gitu, sekarang menjadi kuningnya menjadi kuning tua. Kemudian ini pada tomat dia
tidak mengalami perubahan warna. Si betadine tidak mengalami perubahan warna. Warna tomatnya juga tetap ada. Kemudian ini pada bawang juga sama, dia tidak mengalami perubahan warna yang signifikan, tapi warna bawangnya dan warna betadine aja yang banyak ya. Nah di sini tidak seperti tadi. Kalau seperti tadi, apabila ada perubahan warna yang sangat-sangat berbeda, berarti itu mengandung karbohidrat yang sangat kuat. Nah kalau ini beda, justru kalau warnanya menjadi warna kuning seperti ini, berarti tingkat vitamin C-nya tinggi. Gitu. Jadi semakin warnanya, semakin tidak terdapat perubahan warna, berarti dia kemungkinan semakin tidak mengandung vitamin C. Ya, yang ini kan vitamin C-nya berarti tinggi karena dia warnanya menjadi kuning. Tadinya warnanya cuma warna kuningnya kuning muda, sekarang tiba-tiba sangat kuning sekali. Kemudian yang ini juga sama, jeruk juga sama, pada tomat juga sama. Dia sebenarnya ada perubahan warna tapi sedikit, gitu. Tapi warna tomatnya tidak berubah. Nah kemungkinan mungkin tomat itu vitamin C-nya tidak terlalu banyak seperti jeruk, dan bawang juga sama seperti itu. Ya, itu untuk identifikasi warna pada vitamin C. Kemudian yang berikutnya kita akan lakukan uji pada margarin. Kalau pada margarin ujinya adalah uji lemak. Sangat simpel sekali cara mengujinya. Kalian siapkan kertas seperti ini. Kalau pada air kamu tetesi di sini, kertasnya basah. Ya. Kalau pada margarin, kita coba margarin kita oleskan di sini. Oke, kita oleskan. Sama kayak kalian mau ngoles-ngoles roti lah ya. Tapi ini kertas. Oke, kalau kurang kamu tambah lagi. Oke. Kalau kurang kamu tambah lagi. Saya tadi pakai beberapa colek. Nah, kalau pada air, kalau air diteteskan ke dalam kertas itu kertasnya jadi basah. Tapi kalau untuk lemak itu kertasnya menjadi transparan. Kalau kalian, saya nggak tahu ini kelihatan atau enggak di kamera. Karena kalau misalnya saya lihat dari sini itu transparan, warnanya itu transparan. Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak Pak? Ini dicekin Pak. Tuh warna kertasnya itu jadi transparan. Kelihatan nggak Pak? Kelihatan ya? Ini warnanya ini transparan bukan basah ya. Karena kalau basah air dengan basah transparan itu berbeda. Nah kalau ini tuh warnanya menjadi transparan. Si kertasnya yang tadinya putih, nah ini bagian kertas yang putih sebelah sini, dan sebelah sini bagian yang saya berikan margarin ya menjadi lebih transparan warnanya. Nah ini kalian silahkan beri tanda, karena ini kebetulan di kertas. Kalian langsung beri tanda uji lemak seperti ini, dan kalian akan lampirkan di laporan. Ini juga setiap perubahannya kalian silahkan foto, dan harus ada dokumentasinya ya. Oke, untuk praktek di rumah kalian bisa menggunakan cara saya atau menggunakan cara yang versi Ibu Suryati juga silahkan, tidak apa-apa. Untuk yang kelasnya Ibu Suryati mungkin nanti tugasnya akan saya share di grup. Jadi tolong perwakilan dari setiap kelas IPS 1, IPS 4 dan IPS 5 nanti silahkan chat saya untuk LKS yang harus dikumpulkan atau yang harus dikerjakan dan distorkan ke Ibu Suryati. Sedangkan untuk kelas saya untuk IPS 2 dan IPS 3 kalian membuat laporan di buku, sama nanti LKS-nya akan saya share di grup WhatsApp. Kemudian, nah prosesnya wajib kalian video seperti apa yang sudah saya lakukan step by stepnya barusan. Kemudian setelah itu videonya wajib kalian upload di YouTube. Jadi yang kalian kumpulkan ke saya itu tidak berupa video tapi berupa link YouTube. Nanti untuk format pengirimannya akan saya informasikan di grup supaya setiap orang itu tidak mengirim japri ke saya langsung, karena banyak banget nanti yang akan ngirim dan takutnya saya nggak kecek gitu. Tapi kalau misalnya dikirimkan langsung itu nanti mungkin akan lebih mudah saya ngeceknya. Jadi untuk format pengiriman tugasnya nanti akan saya share di grup seperti apa, dan untuk yang kelasnya Ibu Suryati kalian bisa berkonsultasi dengan Ibu Suryati pengumpulan tugasnya seperti apa. Hanya untuk kelas saya IPS 2 dan IPS 3 kalian wajib merekam dari awal
persiapan sampai selesai, sampai kalian membuat kesimpulan bahwa makanan yang mana saja yang mengandung karbohidrat dan makanan yang mana saja yang tidak mengandung karbohidrat, makanan yang mana saja yang mengandung lemak dan makanan yang mana saja yang mengandung vitamin C dan tidak. Kemudian seperti apa uji lemak yang sudah kalian lakukan pada makanan yang sudah kalian bawa, seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan kalian bisa silahkan kalian bisa share di grup, nanti kita akan bahas bareng-bareng. Kemudian untuk tugas itu harus dikerjakan maksimal 1 minggu dari setelah video ini diupload. Jadi kalau video ini diupload hari Jumat depan adalah deadline, kalian harus sudah mengumpulkan tugas-tugas kalian. Itu aja mungkin penjelasan dari saya. Satu lagi mungkin untuk kalau misalnya kalian pernah melakukan uji makanan pada mie instan, yang mie instannya kalian celup ke larutan air yang diisi oleh betadin, kemudian si betadin mie instannya berubah menjadi biru tua keunguan atau ungu tua kebiruan itu, dan kalian berspekulasi bahwa dia mengandung bahan makanan yang berbahaya. Setelah praktek ini harusnya asumsi kalian berubah, karena ternyata makanan yang dicampur oleh betadin dan dia berubah warna menjadi ungu tua kebiruan atau biru tua keunguan, itu ternyata adalah makanan yang mengandung karbohidrat, bukan makanan yang mengandung zat yang berbahaya. Oke, jadi tolong kalau kalian mendapatkan banyak informasi dari luar sana, bijaklah dalam mengolah informasi, karena di luar sana masih banyak sekali berita-berita hoax. Dan jangan lupa gunakan masker setiap kalian mau melakukan aktivitas di luar kelas atau di luar rumah. Kemudian bawa hand sanitizer dan bawa alat-alat pribadi kalian yang mungkin membuat kalian lebih safety lagi di luar sana. Terima kasih sudah mau menonton, dan jangan di skip, harus ditonton sampai full biar kalian tidak kelupaan step by stepnya. Jangan lupa juga kerjakan tugasnya, kumpulkan tugasnya tepat waktu, dan selamat weekend. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.